Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah kartu grafis lagi ya. Kartu grafis mungil dari brand Asus ya. Kubu hijau Asus Nvidia GeForce GT 1030 ya. Untuk seri GDDR5 ya. Jadi ini seri Ponic single fan, kemudian ya bisa untuk mini ITX ataupun PC sampai ATX ya tentunya ya. Ini untuk single fan, kemudian PCI Express-nya udah 3.0 ya, generasi 3. Kemudian ya heatsinknya berwarna chrome putih ya, masih sangat rawat ya untuk unitnya. Kemudian untuk di bagian atasnya di sini untuk bagian heatsinknya, serta komponen-komponennya, quality komponen, dan kartu grafis ini tentunya tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sangat hemat daya. Kemudian untuk display yang diberikan di sini ada satu buah HDMI port dan satu buah DVI port ya untuk kartu grafis ini. Kemudian untuk di port bagian belakangnya untuk segel dari pabrikannya masih utuh ya, segel pabrikannya masih utuh. Untuk serinya seperti ini, Ponic GT 1030 02G 2 GB ya. Oke, kita akan lihat ini di sini plat fibernya juga masih kinclong ya, berwarna biru plat fibernya dari seri GT 1030. Kita akan langsung tes kartu grafisnya. Kita menuju ke PC ya guys. Oke, kita nyalakan lighting, kita turunin dulu. Oke, kita pasang ya guys. Jadi ini belum saya tes sama sekali, ini baru saya tes sekalian unboxing ya. Kita pasang di PCI Express ya, kemudian kita kunci dengan satu buah baut. Oke, ini untuk power sudah on, kita gunakan port HDMI ya. Kita colokkan dulu ini portnya. Oke, sudah on ya powernya. Kita nyalakan PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tap, sip. Kipas sudah berputar, mulus, terkulus-kulus, okulus, kunyus-kunyus. Kita menuju ke display guys. Display udah tampil ya. Kita paskan dulu tripodnya guys. Sambil kita tunggu loadingnya, biar bisa agak lurus ya guys ya. Pas center ya, semoga nanti bisa kita paskan center. Jadi untuk seri 10 GT 1030 ini adalah standar minimal kartu grafis yang bisa digunakan untuk editing ataupun gaming dengan settingan custom ya, Ini saya tes 29 Desember jam 11.36 siang. Jadi baru aja masuk nih kartu grafisnya, langsung saya bikin unboxingnya guys, seperti itu. Ya tentunya harganya super duper murah meriah untuk seri GT 1030 ya. Apalagi dari Asus itu yang baru itu memang mengeluarkan seri tanpa fan. Nah, cenderungnya teman-teman pasti akan mencari yang menggunakan fan ya, seperti itu, karena bisa mensupport proses pendinginan. Apalagi teman-teman yang menggunakan prosesor dengan speed kencang, tentunya ya dengan adanya kartu grafis yang menggunakan fan akan lebih mantap ya, menopang proses pendinginannya seperti itu. Oke, sudah berkedip, artinya bahwa resolusi layar sudah terdeteksi ya, resolusi layar Full HD. Oke, kita zoom dulu ya, secukupnya biar tampak full screen. Sorry, goyang-goyang ya guys. Kita maju dikit. Oke, kita lihat bagaimana refresh rate yang di
kartu grafisnya. Oke, dia berjalan di 120 Hz ya, di preset 1080. Mantap. Oke, kita akan buka software pendukungnya ya. Di sini HW Info menunjukkan dia berada di suhu 32 derajat Celcius sebagai suhu terendah dan idealnya di 33 derajat Celcius ya. Kita reload ulang, guys. HW Info, MSI Afterburner, dan GPU-Z Touch Power Up ya. Tidak lupa pula kita akan tes pakai 3D Mark ya. Oke, kita intip untuk spesifikasi kartu grafisnya ke website Touch Power Up-nya. Ya, seperti ini ya tampilannya, sangat-sangat sesuai. Oke, kita paskan dulu untuk displaynya. Mantap. Oke, 3D Mark udah open. Kita cek untuk spesifikasinya. Nvidia GeForce GT 1030 dari Asus Ponic ya. Dia arsitekturnya berapa Pascal, GP 108 dengan render tekstur mappingnya 16/24 dan core-nya 384 core untuk shadernya ya. Untuk PCI Express-nya udah support di 3.0 dan DirectX-nya di DirectX 12_1 ya. Jadi bukan DirectX 11 tapi dia sudah support DirectX 12 seperti yang sudah saya pernah gunakan untuk Adobe Premiere Pro editing menggunakan kartu grafis ini juga kenceng, guys. Untuk kartu grafis ini juga dia dibekali GDDR5 Micron 2GB 64 bit dengan speednya 48 GB per second. Untuk base clocknya di 1253 MHz, boost clocknya 1506 MHz dan memory clocknya di 1502 MHz. Single slot 18,5 cm panjangnya. TDP-nya ya 30 watt, guys. Dengan suggested power supply-nya 200 watt udah cukup mumpuni dari tim Touch Power Up tentunya yang sudah mencoba, dan HDMI-nya 2.0 ya. Kartu ini tanpa memerlukan pin port tambahan seperti itu. Oke, kita akan tes. Sudah lama kita nggak pernah tes menggunakan Night Ride. Kita akan jalankan Night Ride di preset 1080 dengan kartu grafis Asus Ponic GT 1030, GeForce GT 1030 ya. 2GB GDDR5, guys. Seperti itu. Kita akan jalankan di preset 1080. Ini agak miring ya layarnya. Oke, udah center nih, semoga. Please wait, collecting system info. Ya. Night Ride grafik tes 1. Nvidia GeForce Experience-nya juga berjalan dengan mantap. Kita tampilin dulu nih Nvidia on screen display-nya. ALTO. Tadi udah tampil ya. Yes, mantap, mulus, terkulus-kulus, guys, di 66 fps ya. 65-66. Dan temperaturnya di 47 derajat Celcius, load di 100%, TDP 30 watt, lock di 30 watt aja, thermal design powernya, daya kartu grafisnya ya. Kemudian VRAM dari 2 GB yang terpakai 900. Kemudian memory clock berjalan di 3 GHz dan core clocknya di 1,6 GHz, 1,6 GHz. Jadi ya kenceng ya. Mantap. Untuk FPS stabil di 70-an ya, 70 ke atas, average-nya di 66. Dan kipas berputar di 29 rpm di 1200-an ya, 1200 rpm-an seperti itu. Lanjut ke Night Ride graphic test 2. Night Ride graphic test 2 ini lebih tajam tentunya dari Night Ride graphic test 1 karena di sini ada overlay-nya ya. Layer-layer ya, terdiri dari beberapa layer. Ini on screen display-nya nggak mau tampil nih. Nah, oke, 53 derajat Celcius, tentunya adem ya. Suara kipas juga sangat senyap, super duper senyap. Hanya berputar di 29 rpm, single fan, tapi dia bisa mengakomodir proses pendinginannya di 29
persen RPM ya, atau di 54 derajat Celcius. Jadi sangat-sangat adem ya. Teman-teman butuh untuk display ya, ini sangat-sangat worth ya, bisa menampilkan kualitas warna yang bagus, frame rate nya bisa 100-an itu guys, bisa dilihat di layar 150 bahkan tembus ke 100-an. Temperatur 56 derajat Celcius sebagai temperatur tertinggi ya. Oke, lanjut ke CPU tes. Di sini yang digunakan adalah prosesor Ryzen ya. On screen display ya, tampil mantap. Dia boost di 13 fps. Oh, ini digunakan kartu grafisnya sepertinya guys. Untuk menjalankan render night rate ini tetap menggunakan kartu grafis ya. Kartu grafis slot di 20-an, prosesor di 50-an. Ya mungkin ini karena CPU tes ya, tentunya harusnya menggunakan prosesor ya. Tapi saya sangat terkejut ini, prosesor Ryzen 5 tapi hanya berjalan di 10 fps ya. Mungkin saya nggak tahu ini CPU tesnya mungkin santuy ya, karena prosesornya load di 50-an. Dan kartu grafis juga idle di 14 ya, 14% usage. Oke. Untuk running benchmark yang sudah selesai, kita akan lihat resultnya. Untuk kartu grafis GT 1030 ya dari Asus Ponic, mantap guys, bisa dilihat skornya legendary ya, 15.100-an. Kemudian grafik skornya di 16.076, CPU skornya di 11.500-an. Kemudian kalau di sini estimated game performance ya, bila memainkan Battlefield 5 di settingan 1440p Ultra bisa dapat 30 fps ya, less than 30 fps. Kemudian untuk kestabilan grafisnya di sini bisa dilihat ya, cukup stabil untuk range di angka di atas 3600 MHz untuk frekuensinya. Kemudian untuk suhunya, tes pertama itu achieve 52 derajat, tes kedua achieve di 56 derajat dan berangsur turun, jadi suhu tertingginya di 56 derajat Celcius. Kemudian untuk segi sensor, kartu grafis ini memiliki usage fan ya, perputaran fan minimal di 1190 dan currentnya di 1200, dimana maksimalnya di 1200, jadi gapnya sama di 29% semua. Minimal, current dan full-nya di 29%. Kemudian untuk TDP nya minimal 12 watt, current idle-nya di 12 watt dan maksimal di 30 watt, di lock di 30 watt. Dengan frekuensi ya, di sini berjalan di GPU clock-nya di 1721 MHz. Memori clock-nya di 1502 MHz, jadi cukup tinggi ya untuk frekuensinya, terutama untuk kebutuhan rendering ya. Kalaupun untuk gaming ya bisa disetting custom untuk menggunakan kartu grafis ini. Overall untuk performa dari Asus Ponic GT 1030 ini mantap ya, jos guys, adem, segel, dan ya cukup price to performance, digunakan untuk kebutuhan kerja kalian, untuk coding, editing, gaming ringan tentunya ya. Cukup seperti itu. Oke, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.